Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi dengan channel Fresh Garden ya. Di hari yang cerah ini kita akan membuat PSB, Photosynthetic Bacteria atau bakteri fotosintesis. Karena ini bakteri, makhluk hidup, tentu kita tidak benar-benar membuatnya ya, melainkan memancing dan mengembangkan koloninya untuk membantu kita dalam bercocok tanam. Bakteri fotosintetik ini adalah salah satu amunisi penting bagi petanam atau petani, apapun metode bertani mereka, mau itu organik, semi organik, hidroponik, aquaponik, atau menggunakan kimia sintetis. Ini karena bakteri ini akan mampu memaksimalkan kerja fotosintesis tanaman. Nah, tanaman apa yang tidak berfotosintesis? Nyaris semua tanaman yang dibudidayakan petani berfotosintesis atau mengolah makanan mereka menggunakan cahaya matahari. Maka keberadaan koloni bakteri fotosintetik ini pada dedaunan tanaman tersebut jelas akan mendukung proses fotosintesis yang terjadi dan membuat tanaman bisa mengolah makanan mereka dengan lebih maksimal. Misalnya Anda menggunakan mesin pencarian untuk mencari jurnal penelitian dan sebagainya tentang pemanfaatan PSB ini dalam pertanian, maka jumlahnya sudah sangat banyak. Jadi manfaatnya sudah tidak diragukan lagi ya. Jadi manfaat pertama adalah memaksimalkan proses fotosintesis pada tanaman. Jadi pada saat-saat tertentu, tegangan cahaya matahari itu tidak bisa diakses oleh tanaman. Biasanya ketika hari sedang sangat terik atau di saat tengah hari ya. Nah, pada saat ini tanaman berhenti berfotosintesis. Nah, keberadaan koloni bakteri PSB di daun tanaman akan membantu mengatasi hal ini. Bakteri PSB yang akan mewakili tanaman dalam berfotosintesis dan gula yang dihasilkannya akan diserap oleh tanaman. Karena proses fotosintesis yang terus optimal ini, maka metabolisme atau proses pengolahan makanan di dalam tubuh tanaman juga akan maksimal. Karena itu, pertumbuhan tanaman juga jauh lebih baik. Bagusnya lagi, pertumbuhan yang maksimal ini tidak perlu ditambah dengan penggunaan pupuk yang lebih banyak. Sebaliknya, penggunaan PSB bisa menekan penggunaan pupuk secara signifikan. Panen meningkat, penggunaan pupuk berkurang. Keren kan? Selain itu, PSB juga bisa membantu tanaman menjadi lebih kuat dan tahan dari segala serangan hama, stres, dan macam-macam penyakit. Bahkan bila sudah terkena penyakit, ada kalanya bisa memulihkannya. Tanaman cabai saya ini awalnya sangat keriting ya. Itu daunnya masih terlihat ada keriting-keritingnya. Kemudian saya obati hanya dengan PSB diselang-seling dengan fermented plant juice atau FPJ, dan tanahnya saya siram dengan beragam mikroba. Hasilnya adalah tunasnya tumbuh lagi dengan jauh lebih baik dan sekarang tanamannya sudah berbuah cukup lebat. Lalu PSB juga bermanfaat untuk mereka yang memiliki kolam atau tambak ya, karena dia bisa membantu menjadi probiotik yang bagus untuk kolam dan tambak tersebut. Manfaat berikut tidak banyak yang tahu, bahkan tidak ada channel lain yang pernah menyebutkan ini, yaitu sebagai pupuk kocor. Keberadaan bakteri fotosintesis di dalam tanah itu akan meningkatkan aktivitas dan metabolisme mikroba lain di dalam tanah, sehingga tanah jadi lebih subur, keanekaragaman hayati di dalam tanah meningkat, dan ini merangsang pertumbuhan akar tanaman yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih kuat. Sebuah penelitian di Institut Ilmu dan Teknologi Pertanian Kyungpook National University di Korea, mereka meneliti penggunaan bakteri anoxigenik dari strain Rhodobacter capsulata dan Rhodobacter spheroides dan menemukan bahwa dengan pengocoran PSB ke tanah ternyata meningkatkan jumlah bahan organik dan kandungan nitrogen tanah dalam 15-20 hari. Saya tidak menemukan dosisnya, tetapi menemukan efeknya yang baik seperti ini. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lain dari PSB. Dia bisa mengurai limbah, mengurai bahan kimia yang menumpuk di dalam tanah, dan dia adalah salah satu dari sedikit mikroba yang bisa bersimbiosis dengan baik dengan mikroba-mikroba menguntungkan lainnya di dalam rhizosfer dan filosfer tanaman, dan memproduksi beragam metabolit seperti enzim, hormon, serta asam amino yang dibutuhkan tanaman. Nah, ini adalah gambar diagram pohon ya.
rhizosfer itu apa, filosfer itu apa, endosfer itu apa, limosfer itu apa, ada di sini jelas ya. Ini gambar saya, pura-puranya itu gambar pohon jagung sama satunya pohon apa aja deh. Bagus kan? Dan tahukah Anda bahwa yang namanya bakteri fotosintetik itu banyak macamnya? Ketika mereka berkumpul dalam sebuah koloni seperti ini, seperti ada di dalam botol-botol ini, mereka itu sebenarnya tidak hanya berwarna satu macam warna saja. Makanya Anda sering dengarkan ada pertanyaan, "Bu, saya sudah buat, kenapa warnanya hijau?" Nah, di video ini kita akan mengenal lebih dalam apa itu bakteri fotosintetik, peran mereka, dan bagaimana mereka membantu tanaman untuk lebih optimal tumbuhnya, lebih subur ya, dan memangkas banyak sekali keperluan untuk pupuk konvensional. Dan kita akan berikan rahasia sehingga Anda bisa membuat pupuk bakteri PSB yang tidak hanya berwarna merah seperti ini, tapi juga hijau seperti ini. Warna-warni kayak sirup. Dan ini bukan gagal. Justru dengan adanya bakteri yang berwarna hijau dan bakteri yang berwarna merah, kita memiliki keragaman atas pupuk organik ini yang membuatnya menjadi amunisi yang sangat bagus untuk lahan kita. Mengingat semua manfaat luar biasa ini dan biaya pembuatannya yang sangat murah, maka jelas PSB adalah amunisi atau teman yang wajib bagi semua petanam. Nah, dalam video ini kita akan kupas tuntas cara pembuatannya. Kami sudah pernah membuat video tentang pembuatan PSB ini, tetapi di video ini akan kami update beberapa informasi dan kami akan berikan rahasia agar anti gagal. Dan banyak lagi pertanyaan lain yang akan terjawab di video ini. Tonton terus videonya. Sebagai makhluk hidup, bakteri pada umumnya tidak bisa berfotosintesis seperti tanaman. Nah, keberadaan bakteri yang bisa berfotosintesis ini, dari yang saya baca, pertama kali disadari oleh Sergei Winogradsky, bapak mikrobiologi modern dari Rusia. Nah, itu gambarnya yang di pojok atas itu ya. Pada tahun 1880-an, beliau menemukan apa yang kita sebut sekarang sebagai tabung Winogradsky atau Winogradsky column, yaitu tabung yang digunakan untuk membiakkan beragam bakteri. Nah, bakteri-bakteri ini akan menempati posisi tertentu sesuai dengan sumber makanan dan metabolisme mereka. Begitu juga mereka akan menunjukkan warna-warna tertentu sesuai ciri khas fisiologis mereka. Dari diagram ini kita bisa lihat bahwa paling tidak ada 3 macam bakteri fotosintesis. 1. Bakteri yang punya pigmen, klorofil, dan cara fotosintesis yang mirip sekali dengan tanaman dan menghasilkan oksigen juga dalam proses fotosintesisnya, yaitu cyanobacteria. Dia posisinya di paling atas itu yang warnanya hijau ya. Lalu ada non-sulfur bacteria, ada 2 jenis, purple dan green, dan sulfur bacteria yang juga berwarna purple dan green. 2 bakteri terakhir ini meski berfotosintesis, tetapi fotosintesisnya berbeda dengan fotosintesis cyanobacteria dan tanaman, yaitu tidak menghasilkan oksigen. Karena itu mereka masuk dalam kategori bakteri fotosintetik anoksigenik. Nah, yang kita gunakan sebagai pupuk ini adalah rata-rata yang berasal dari golongan kedua, yaitu purple dan green non-sulfur bacteria. Mereka ini memiliki kemampuan metabolisme paling beragam. Mereka bisa mengolah makanan menggunakan cahaya matahari, menggunakan bahan organik dan anorganik di tempat mereka hidup, bisa hidup dengan oksigen dan tanpa oksigen, bisa hidup dengan cahaya dan juga tanpa cahaya. Benar-benar makhluk mungil yang sangat tangguh, bukan? Bakteri inilah yang biasanya tertangkap dalam apa yang kita sebut sebagai pupuk PSB ini. Purple non-sulfur bacteria biasanya memiliki tampilan yang berwarna merah. Karena itu mereka memiliki nama depan rhodo, yang berarti merah dalam bahasa Latin. Misalnya Rhodopseudomonas, Rhodobacter spheroides, Rhodobacter capsulata, dan sebagainya. Sementara yang hijau kemungkinan berjenis green non-sulfur bacteria dari jenis Chlorophyllexi.
Resep awal pupuk PSB saya belum berhasil menemukan siapa penemunya. Tetapi biasanya bahan utama memancing bakteri PSB ini adalah telur dan vitsin atau MSG sebagai sumber asam amino yang bisa menjadi makanan mereka. Dan di video ini saya tambahkan satu bahan rahasia saya untuk bisa ada kemungkinan mendapatkan PSB warna hijau, yaitu terasi. Terserah mau menggunakan terasi merek apa, yang jelas bumbu masak yang terbuat dari udang yang sudah difermentasi ini akan bisa menjadi sumber bibit bakteri PSB yang beragam. Ceritanya begini, bakteri PSB hidup bebas di alam ini. Salah satu habitatnya adalah perairan. Nah, terasi terbuat dari makhluk dari laut, yang mana laut adalah habitat banyak sekali bakteri PSB. Salah satunya yang berjenis green non-sulfur bacteria, chloroflexi. Jadi bisa saja dalam sepotong terasi ini ada spora bakteri yang ikut terawetkan dan kemudian tumbuh dan berkembang ketika bertemu dengan lingkungan dan makanan yang tepat. Saya sudah membuat PSB berkali-kali dan dengan penambahan terasi, selain PSB saya pasti jadi, juga salah satunya pasti ada yang berwarna hijau. Silahkan dicoba. Oke, sekarang cara pembuatannya ya, step by step. Pertama, pecahkan 3 butir telur. Saya menggunakan telur ayam biasa. Lalu tambahkan vitsin atau MSG, monosodium glutamat, sebanyak 3 sendok makan. Vitsinnya boleh dari merek apapun, tidak ada masalah. Lalu tambahkan terasi. Untuk 3 telur dan 3 sendok makan vitsin, saya gunakan 3 saset terasi ukuran 4,2 gram atau Anda bisa potong sendiri sebanyak antara 10 sampai 15 gram terasi. Hancurkan terasinya agar tercampur rata dengan telur dan vitsinnya. Setelah adonan tercampur rata, masukkan ke dalam sebuah wadah yang bersih. Kocok-kocok sebentar, lalu kendurkan tutupnya, jangan ditutup dengan rapat ya. Lalu diamkan larutan ini selama 3 hari. Kumpulkan macam-macam air, lalu dijemur. Jadi sambil menunggu ramuan tadi didiamkan selama 3 hari, selama 3 hari pula itu kita harus menjemur air. Di sini rahasianya. Bila Anda semakin lama menjemur air ini, air apapun yang akan Anda gunakan sebagai bahan PSB, maka kemungkinan PSB Anda jadi semakin besar. Jadi katakan Anda menjemur lebih dulu airnya. Mungkin seminggu sudah dijemur atau 5 hari, itu akan lebih bagus. Paling tidak selama 3 hari menunggu ramuan tadi didiamkan, silahkan Anda jemur air. Air apa saja bisa. Saya tidak menggunakan air pam karena saya takut kandungan klorinnya, atau ya sayang aja ya pakai air pam. Ini saya gunakan air hujan, air bekas kolam lele, yang lelenya kabur waktu hujan deras ya. Kemudian saya gunakan air pembuangan AC, air apa saja saya gunakan. Tapi kuncinya adalah airnya saya jemur dulu. Dijemur selama minimal 3 hari. Makin lama makin bagus. Kalau Anda tidak punya bak atau ember besar untuk menjemur air, Anda bisa masukkan airnya ke wadah-wadah yang akan kita gunakan untuk membuat PSB dan dijemur di dalam wadah tadi. Tidak apa-apa, yang penting airnya dijemur dulu. Mau diwadahin apa terserah. Ini ramuan kita yang sudah didiamkan selama 3 hari. Dikocok dulu sebentar. Selama didiamkan bisa dikocok-kocok setiap hari ya, sebentar aja dikocok-kocok itu. Sekarang masukkan adonannya ke dalam
air yang sudah dijemur 3 hari juga. Adonannya sudah didiamkan 3 hari, airnya juga sudah dijemur 3 hari atau lebih. Masukkan ke dalamnya. Ini tips berikutnya. Jangan terlalu banyak memberikan adonan. Bila terlalu kental, PSB Anda juga mungkin akan jadi sulit jadinya. Ini jerigen saya kapasitasnya 2 liter. Saya isi air 1,8 liter masing-masingnya. Dan saya hanya tambahkan 1 sendok makan adonan saja. 1 sendok makan per jerigen. Sekarang tutup rapat jerigennya, lalu kita akan kocok ya, supaya adonannya tercampur dengan airnya. Setelah semua botol dikocok, kita akan diamkan dan dijemur selama beberapa hari ke depan ya. Dijemurnya di mana aja, yang kena matahari langsung bagus, yang ini di bawah carport saya menjemurnya juga nggak masalah. Ternyata air sebanyak 18 liter itu masih kurang untuk adonan kita yang hanya berisi 3 telur, 3 sendok makan vitsin dan 15 gram terasi. Jadi ini sisanya masih banyak. Masih bisa dipakai untuk beberapa jerigen lagi ini. Coba, hanya dengan ramuan yang kita buat kemarin, kita bisa membuat banyak sekali PSB. Banyak sekali. Itu karena saya cuma punya jerigennya cuma 10. Tapi masih ada sisanya, jadi masih bisa ditaruh di botol-botol lain. Cukup 1 sendok ya, 1 sendok saja, tidak perlu lebih. Ditutup rapat untuk dikocok. Habis ini saya harus mencari botol bekas lain ini untuk mengolah yang ini. Ini saya mencari-cari botol-botol bekas untuk menghabiskan adonan telur yang ada. Dari hanya 3 telur, 3 sendok makan micin dan 10 gram terasi, saya menghasilkan PSB banyak sekali. Lebih dari 25 liter. PSB memang pupuk serbaguna dan murah meriah. Dah. Cari lagi, 4. Mau masih berapa? Masih banyak. Ini hari kedua dan sudah mulai terlihat semburat warnanya. Sementara lumutnya mengendap di bawah atau mengambang di atas. Baunya Nggak mau. udah jadi. Yang di botol-botol yang di bawah itu adalah PSB Super Jakaba, yang nanti dikirim ke seluruh Nusantara oleh suami saya. Sementara yang di jerigen putih ya, nah warnanya macam-macam ya, ada yang hijau, ada yang mulai semburat merah. Ini PSB yang terbaru yang kami buat kemarin, yang adonannya menggunakan terasi. Nah, ternyata ada satu yang jadi hijau dan ini bukan hijau lumut ya. Ini benar-benar sudah berubah warna dan warnanya hijau full. Nih udah kental warnanya. Sama seperti ini. Sama seperti PSB yang sudah kental, tapi di sini warnanya hijau. Ini PSB yang sudah lama. Memang kalau sudah lebih dari 1 tahun, ini udah lebih dari 1 tahun. Mungkin 1 tahun berapa bulan gitu ya, dia warnanya akan menjadi hitam. Saya belum bisa menjelaskan kenapa dia berubah warna menjadi hitam, tetapi kita bisa tetap mempertahankan PSB ini dengan membuat adonan telur dan micin yang baru, lalu yang sudah hitam ini dibagi-bagi di dalam botol, lalu tambahkan adonan telur dan micin yang baru, tambahkan air. Nanti dia jadi berkembang lagi. Jadi sekarang coba kita bandingkan ya. Tuh kental sekali tuh PSB-nya. Bakterinya kental banget.
Ini juga sama, ini kental banget hijaunya, bukan hijau lumut ya. Yang hijau lumut tuh nanti kalau sudah diem dia akan mengendap di bawah, dia tidak mengendap. Jadi benar-benar memang warna PSB-nya hijau. Yang kita tangkap di situ adalah bakteri yang berwarna hijau. Nah ini coba kita lihat dari dekat ya, ini contohnya. Terlihat ya pigmen merahnya sudah mulai terbentuk. Belum kental aja ini. Ini juga cenderung hijau warnanya yang ini jadinya. Nih kita bisa perhatikan ya ini. Ini semburatnya pink kemerahan, ini hijau. Ini kalau lumut itu nanti dia di bawah seperti ini. Tapi kalau sudah benar-benar berubah hijau gitu berarti dia bukan lumut. Memang dulu airnya campuran ya antara air hujan dan air AC. Jadi itu perkembangan PSB kita ya. Terus kan dijemur saja. Saya menyimpan PSB saya juga di luar kok, di luar rumah. Jadi kena matahari setiap hari. Ini hari ke-6 dan semburat merahnya sudah semakin kuat ya. Padahal baru hari ke-6, belum lagi 1 minggu. Dan sudah terlihat bahwa PSB kita sudah mulai menuju ke arah jadi. Hebat kan ramuan dan resepnya serta tips rahasianya? Pastikan airnya dijemur dulu, maka nanti PSB-nya cepet banget jadinya. Dari pengalaman saya, koloni bakteri yang berwarna merah biasanya lebih kuat atau dominan. Jadi yang awalnya hijau atau coklat, nantinya bisa saja berubah warna jadi merah. Sementara kalau dari awal sudah merah, dia tidak bisa berubah jadi hijau. Banyak yang bertanya, Bu, kalau hujan gimana? Apakah harus dimasukkan ke dalam rumah? Nah, ini jawabannya. Gak usah. Ini bukan jemuran, jadi walau hujan biarin aja, selama tutup botolnya tidak Anda lubangi. Dan memang tidak perlu dilubangi ya PSB itu tutupnya. Kenapa? Karena bakteri PSB tidak akan membuat botol gembung ya, aman. Tetapi tetap ya, tutupnya perlu dibuka sebentar secara rutin dan dikocok. Ini hari ke-10 dari pertama kali kita mencampurkan adonan dengan air. Baru 10 hari. Dan warna dari PSB kita sudah pekat ya, sudah siap digunakan. Tidak ada satupun botol yang tidak jadi, semua jadi. Entah itu warnanya merah atau kekuningan atau hijau. Semua PSB buatan kita jadi. Dengan hanya 1 sendok makan per 1,8 liter air, kita bisa membuat PSB. Banyak sekali hasilnya. Taman saya cakep ya kalau lagi hujan. Demikian tutorial kami cara membuat PSB yang insya Allah pasti berhasil ya. Saya sudah mencoba resep ini berkali-kali. Dan jangan lupa trik rahasianya tadi. Silahkan diterapkan dan nikmati pupuk Anda yang serbaguna ini. Bakteri fotosintetik. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.